Banyak versi yang berbicara mengenai sejarahnya. Karena Plered dulu dikenal sebagai sentra keramik itu tahun 1904 pada saat Hindia Belanda. Ada juga pabrik yang akhirnya diteruskan juga oleh Jepang. Sentra industri kecil ini tersebar di 3 lokasi, yaitu Desa Anjun, Citeko, dan Pamoyanan. Keramik Plered dari asalnya tadi untuk kebutuhan rumah tangga, akhirnya berkembang lebih jauh menjadi kebutuhan untuk benda fungsi dan benda hias. Bahan mentah utama industri gerabah adalah tanah liat atau lempung yang plastis, didapat dari sawah, bukit gunung, areal kebun, dan lain-lain. Berdasarkan hasil diskusi dengan para pemilik industri keramik di Purwakarta, dijelaskan bahwa kondisi perkembangan industri keramik dipengaruhi oleh faktor bahan mentah dan faktor teknologi yang digunakan hingga kini. Saya mulai industri bata genteng tahun 90-an. Waktu itu mulai dengan kayu bakar. Nah, kayu bakar ini tidak stabil ya, baik ukuran maupun jenisnya. Kalau lagi cuaca hujan, harga kayu bakar melambung karena langka. Kalau dulu memang kayu karet masih banyak ya, itu cukup mamanya 1 mobil setengah itu bisa untuk bakar 1 open. Selama ini, sentra industri keramik di Plered melakukan pembakaran keramik dengan bahan bakar dari minyak. Dengan naiknya BBM, maka banyak industri yang gulung tikar dan ada juga yang beralih lagi dengan bahan bakar kayu. Begitu banyak perkembangan yang ada di Plered ini, tentu tidak semuanya berjalan baik, terutama dikarenakan berbagai macam kendala. Salah satu kendala yang muncul adalah saat ini itu berupa kekurangan dari bahan bakar. Bahan bakar yang terutama sekarang untuk bahan bakar industri mahal, sekarang berganti kepada zaman dahulu lagi, yaitu memakai bahan bakar dari kayu. Dihitung-hitung per hari antara 100 sampai 200 truk untuk kebutuhan pembakaran, terutama untuk bata genteng dan keramik hias. Di dalam proses pembakaran tidak satupun pengrajin yang menggunakan alat untuk mengontrol temperatur pembakaran. Mereka hanya mengandalkan pengalaman dan waktu serta warna api pembakaran. Persoalan di keramik adalah di proses produksi, karena aliran dan alur prosesnya cukup panjang. Karena cukup panjang ini, tentu kita membutuhkan banyak terobosan-terobosan untuk bisa merekayasa teknis, merekayasa teknologi lebih efisien. Sebagai sumber energi utama, kebutuhan energi nasional Indonesia hingga saat ini masih sangat tergantung pada pasokan energi yang tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Sentra industri gerabah Plered belum mengenal sistem pengering buatan, sehingga proses pembakaran masih dilakukan dengan cara sangat sederhana dan boros dalam pemakaian energi. Umumnya pembakaran dilakukan dalam tungku dengan sistem api tegak dan menggunakan bahan bakar kayu. Proses pengeringan gerabah di Plered masih sangat mengandalkan cuaca dan sinar matahari, sehingga apabila cuaca mendung atau hujan, maka proses pengeringan menjadi sangat lambat, bahkan terhambat sama sekali. Pengeringan dilakukan sekitar 3 hingga 4 hari.
Melihat kondisi seperti itu, ada keinginan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi P3TKE-BTKE untuk mengimplementasikan teknologi gasifikasi biomas untuk pembakaran. Sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, sudah menjadi tugas kami memberikan solusi permasalahan energi yang ada di masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di sentra industri keramik Pleret Purwakarta.